Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin, khususan jami'i masyayikh Lurboyo wa khususan jami'i jami'il asatidatina wa masyayikhina wa khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul hilmi ahaduha ar-rahmatu lil juhali, ya kan? Pengajian yang lalu kita membahas tentang salah satu sebab sifat al-hilmi, sifat murah hati. Salah satunya adalah, yang pertama adalah ar-rahmatu lil juhali, menyayangi terhadap orang-orang yang bodoh. Jadi sayang terhadap orang yang bodoh. Wadzalika min khairin yuwafiqu riqqatan. Jadi sayang sayang terhadap orang bodoh itu termasuk kebaikan yang sesuai, selaras dengan sifat welas asih, ya kan? Jadi kita orang yang menyayangi orang yang tidak tahu, menyayangi orang yang bodoh, sehingga kita memiliki sifat memaklumi gitu, memaklumi, banyak-banyak memaklumi, lalu kemudian kita welas asih, sayang kepada mereka. Artinya kalau ada orang kasar, ada orang mengumpat misalkan, ada orang yang salah, nah kita jangan judgement gitu. Kita tidak bersikap menghakimi, kita tidak bersikap membenci atau memusuhi. Nah, justru orang yang memiliki sifat al-hilm, sifat murah hati, dia akan menyayangi orang yang bersikap bodoh gitu ya. Seperti kekerasan, kebencian, atau umpatan gitu ya. Orang-orang yang suka melakukan kekerasan, karena itu tandanya mereka orang bodoh yang perlu dikasihani gitu, bukannya dihukum. Dengan sikap ar-rahmah lil juhal itu, sayang terhadap orang bodoh, sehingga orang yang memiliki sifat al-hilm, dia bijaksana, dia mau mendampingi, menemani, sehingga bisa mengarahkan orang-orang bodoh itu kepada hal-hal yang positif gitu. Kalau membenci, menjauhi, malah tidak bisa merubah mereka. Wa qad qila fi Manthuril Hikami, dikatakan di dalam kitab Manthuril Hikam, min auqadi asbabil hilmi rahmatul juhali, ya kan? Sebagian dari sebab yang paling kokoh dari sifat al-hilm, dari sifat murah hati, adalah menyayangi terhadap orang-orang yang bodoh gitu.
Jadi makanya al ulama itu hum alladzina yang durunar umat bi'ainir rahmah, ya kan. Ulama itu melihat umat itu dengan tatapan kasih sayang gitu. Waqala, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu lirajulin asma'ahu kalaman ya hada la tughriqanna fi sabbina wa da' lisulhi mawdi'an fa inna la nukafi man asallaha fina bi aktsari min an nuti'allaha azza wa jalla fihi. Ini sih flashback ya, karena ini pengajian yang lalu sudah dijelaskan. Wa syatama rajulun asy-sya'bi faqala in kuntu kama qulta faghfarallahu li wa in lam akun kama qulta faghfar Allahu laka. Ya kan? Nah, sebagaimana Abu Darda berkata kepada seorang laki-laki, di mana Abu Darda itu mendengarkan seorang laki-laki itu mendengarkan Abu Darda satu ucapan, memberi pendengaran ya, mendengarkan satu ucapan kepada Abu Darda. Jadi apa yang dikatakan, wahai laki-laki, janganlah kamu tenggelam di dalam umpatanku, ya kan? Dan tinggalkanlah kamu, ya kan? Tinggalkanlah kamu demi as-sulh, demi terciptanya kerukunan, demi terciptanya rekonsiliasi. Maka sesungguhnya kami tidak bisa mengimbangi, ya kan, terhadap seseorang yang telah bermaksiat kepada Allah fina, di antara kami, bi aktsari man annuti Allah, dengan lebih banyak daripada taat kepada Allah. Dan laki-laki itu benar-benar marah gitu. Benar-benar marah. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, jika aku ini sebagaimana apa yang kamu katakan, ya maka semoga Allah memaafkanku, katanya. Dan jika aku tidak seperti yang kamu katakan, maka semoga Allah memaafkanmu, gitu. Lalu kemudian, nah ini sampai sini, waqtadot, dan marah gitu. Waqtadot itu tepatnya muring ya, muring-muring ya, marah, tapi bukan marah dalam arti ghodob ya. Tepatnya itu waqtadot itu muring-muring tuh ya marah tapi dipendam di dalam hati gitu loh. Kalau ghodob itu kan diluapkan. Nah ini waqtadot ya, muring-muring tuh marah yang disimpan itu apa nih? Marah yang disimpan tuh bukan ya kayak galau atau ya marah di dalam marah gitu. Aisyah tuh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai Aisyah, ala khadimin, terhadap pembantu laha bagi Aisyah. Tsumma raja'at, kemudian Aisyah itu kembali ila nafsiha, kepada dirinya Aisyah. Artinya setelah marah, beliau introspeksi diri gitu. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, lillahi, bagi Allah, darut taqwa,
ada 4 ketakwaan itu, atau baiknya ketakwaan. Ma tarokti, kamu tidak meninggalkan, lidhi ghaidin, kepada orang yang memiliki amarah, syifaan, terhadap syifa, terhadap kesembuhan. Artinya ya orang yang ini Aisyah marah kepada khodimnya, pembantunya, lalu kemudian beliau kembali kepada dirinya untuk berintrospeksi diri. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, bagi Allah, ya Allah memiliki darut taqwa, rumah ketakwaan gitu ya. Kamu tidak meninggalkan syifa, kesembuhan, ya kan, kepada orang yang memiliki sifat amarah. Ya artinya gini, kalau dalam syarah konteksnya ini, khodim ini, pelayannya ini melakukan kesalahan, gitu kan? Melakukan kesalahan, lalu kemudian Aisyah itu marah, lalu kemudian beliau berkata, kamu tidak meninggalkan kesembuhan kepada orang yang marah gitu. Jadi matarokti lidi ghaidin syifaan. Nah kalau ini berarti khodimnya ini perempuan ya sebenarnya. Karena ini matarokti ini di dalam syarahnya itu perempuan. Jadi orang yang memancing atau mengakibatkan orang lain marah gitu, ya kan, itu tandanya dia tidak meninggalkan sesuatu yang positif yang menjadi obat bagi orang yang marah itu. Sebaliknya, dia meninggalkan luka, meninggalkan penyakit gitu. Jadi orang yang membikin orang lain itu galau, membikin orang lain itu marah, atau darahnya meninggi, darah tinggi gitu. Nah, itu tidak meninggalkan kecuali meninggalkan penyakit gitu. Jadi orang yang mengakibatkan orang lain itu terpancing emosinya gitu loh, maka dia tidak meninggalkan kecuali penyakit bagi orang yang terpancing emosinya itu. Makanya kalau orang yang tidak terpancing emosi, ya orang itu sehat gitu. Nah, al-hilmi ini, orang yang memiliki sifat murah hati ini adalah orang yang tidak mudah marah gitu loh. Orang yang memiliki sifat hilmi ini, orang yang selalu melihat orang itu dengan penuh kasih sayang meskipun orang lain marah kepada dirinya gitu. Nah, karena dia selalu berpikir positif, memandang seseorang itu dengan kacamata positif gitu, sehingga hidupnya sehat. Karena sebagian besar dari penyakit itu sumbernya adalah dari pikiran negatif gitu. Wa qasama, dan membagi Muawiyah radhiyallahu anhu kutufan, terhadap buah-buahan yang dipanen atau yang diunduh. Fa'a'to, kemudian Muawiyah itu memberikan syekhon, terhadap orang tua, min ahli Damaski, dari penduduk Damaskus. Damaskus itu Syria. Qatifatan, terhadap
satu bagian. Qatifah itu satu gerombol gitu ya, satu ikat lah gitu ya. Tsumma tu'jibuhu, kemudian qatifah itu ya kan, buah satu ikat yang diberikan kepada orang tua itu tidak mentakjubkan ya, terhadap syekh itu, terhadap seseorang tua itu. Artinya Muawiyah itu mengunduh buah-buahan yang sangat banyak gitu, panen lah ya, panen besar gitu, karena Muawiyah ini kan penguasa gitu ya, jadi panen besar. Lalu kemudian tapi memberi sedikit dari panen, hasil panennya itu, satu ikat saja, memberikan satu ikat saja kepada orang tua dari penduduk Damaskus, sehingga pemberian dari Muawiyah itu yang satu ikat kecil itu tidak menjadikan takjub orang yang diberinya itu, yaitu syekh ini. Fahalafa, kemudian syekh itu bersumpah ya, ayyadriba, ingin memukul, akan memukul syekh ini biha, dengan qatifah itu, dengan satu ikat buah-buahan ya, dengan satu ikat buah-buahan itu, ra'sa Muawiyah, terhadap kepalanya Muawiyah gitu. Fa'atahu, kemudian syekh ini, orang tua ini mendatangi Muawiyah atau datang terhadap Muawiyah. Fa'akhbarohu, kemudian syekh itu memberi kabar, menginformasikan terhadap Muawiyah. Faqala, kemudian berkata, lahu, kepada syekh, Muawiyah tu Muawiyah, apa yang dikatakan Muawiyah? Aufi, penuhilah kamu binadharika, terhadap nadarmu, wal yarfik, dan pelan-pelanlah, asyekhu, orang tua, bisyaikhi, memukul orang tua yang lain. Nah gitu. Jadi orang tua dari penduduk Damaskus ini mungkin sebel gitu ya, sebel. Kok kenapa saya dikasih hanya satu ikat kecil ini gitu, buah-buahan yang panen raya begitu banyaknya katanya. Nah, lalu kemudian dia bersumpah, kalau ketemu Muawiyah katanya, akan aku pukul kepalanya dengan buah satu ikat ini katanya gitu. Nah, lalu betul saja dia ketemu dengan Muawiyah. Lalu kemudian dia cerita ke Muawiyah, wahai Muawiyah, saya ini punya nadar, punya sumpah, itu bersumpah, kalau ketemu Anda, aku akan memukul kepala Anda, memukul kepalamu dengan satu ikat buah-buahan ini gitu ya, karena dia mungkin sebal kurang banyak dikasihnya, karena tahu Muawiyah panen buah-buahan begitu banyak gitu. Lalu Muawiyah menjawab, ya oke, kata penuhilah nadarmu itu gitu. Artinya Muawiyah mempersilahkan syekh itu, orang tua dari Damaskus ini, untuk memukulnya. Tapi katanya, karena kita kan ini sama-sama sudah tua katanya, makanya orang tua memukul terhadap orang tua yang lain pelan-pelan saja, jangan keras-keras katanya gitu. Ya, ini jadi kisah ini menarik. Jadi artinya orang yang
sifat hilm kalau dalam cerita ini berarti Muawiyahnya ini yang punya sifat hilm gitu. Sifat murah hati tokoh pemimpin besar Muawiyah ini, ya kan? Tapi dia mendengar cerita seorang orang tua ini punya nadar, punya sumpah ingin memukul kepalanya karena kesal. Hanya dikasih seikat kecil saja, buah-buahan yang dipanen begitu banyak oleh Muawiyah, dan Muawiyah mempersilahkan dia untuk memenuhi nazarnya dengan memukul dirinya, tapi diwanti-wanti agar mukulnya itu pelan-pelan saja, kata gitu. Nah, watsani, adapun yang kedua, min asbabihi, dari sebab-sebab sifat al-hilm, al-qudratu, kuasa, mampu, alal intisori, atas memberi pertolongan. Jadi mampu memberi pertolongan kepada orang lain. Wadzalika, adapun al-qudrah alal intisor ini, min sa'ati sodri, itu dari luasnya lapangnya dada seseorang. Wa husni thiqati, dan baiknya percaya terhadap orang lain. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk menolong orang lain, itu tanda dia orang yang memiliki sifat al-hilm, memiliki sifat murah hati. Dan sifat al-qudrah alal intisor itu mampu menolong orang lain, itu bersumber dari sa'ati sodri, dari lapangnya dada gitu, dari luasnya hati dan baiknya kepercayaan gitu. Kepercayaan dirinya, percaya kepada orang lain. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, idza qaddarta, ketika kamu mampu, ya kan, ketika kamu berkuasa, mampu, ala aduwika, mengalahkan musuhmu, gitu kan, faj'al, maka jadikanlah kamu, al-afwa, terhadap maaf, syukron, sebagai rasa syukur, lil qudrati, kepada sifat kuasa, alaihi, atas adu. Nah, ini bagus sekali. Idza qaddarta ala aduwika faj'alil afwa syukron lil qudrati alaihi. Ketika kamu mampu mengalahkan musuhmu, maka jadikanlah maaf sebagai rasa syukurmu terhadap kemampuanmu yang kamu miliki itu. Itu. Jadi sebegini lembutnya ya perintah Rasul. Artinya orang mampu mengalahkan musuh itu, mampu menguasai musuh, justru bukan diperintahkan untuk mengeksploitasinya, tapi atau mengalahkan sekalah-kalahnya, tapi diperintahkan untuk memaafkan musuh. Dan maaf itu sebagai rasa syukur atas kemampuan dan kekuasaan yang dia miliki, gitu. Jadi bukannya mampu mengeksploitasi lalu dilaksanakanlah eksploitasi itu, mampu mendiskriminasi, laksanakanlah diskriminasi itu. Tidak begitu. Ketika orang punya kemampuan untuk mengeksploitasi tapi tidak mengeksploitasi, ya kan, malah justru misalkan berkolaborasi gitu, atau memberikan kesempatan
kepada orang lain. Nah, justru itu yang lebih elegan, lebih baik, dan itu orang yang tidak mengeksploitasi tapi dia mampu mengeksploitasi, itu tandanya dia mensyukuri atas kekuasaan yang dia miliki. Gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, laisa, tidak ada, minal karomi, dari kemuliaan, ya, uqubatuman, ya kan, hukumannya seseorang atau penyiksaannya seseorang, la yajidu, di mana seseorang itu tidak menemukan imtinaan, tameng atau pencegahan, minas satwati, dari hukuman atau dari siksaan, ya kan. Jadi bukanlah termasuk dari kemuliaan adalah menyiksa seseorang, bukan termasuk mulia, bukan termasuk kemuliaan, yaitu menyiksa seseorang yang tidak mampu orang itu mencegah dari siksaan itu. Jadi ketika ada seseorang yang betul-betul sudah tidak berdaya, tidak mampu gitu, nah, menahan hukuman, ketika seseorang itu tidak menghukumnya, nah itulah kemuliaan. Tapi ketika dia menghukum orang yang tidak mampu menahan hukuman itu, tidak mampu menahan siksaan itu bukan termasuk sifat yang mulia. Makanya kalau dalam dicontohkan, kalau dalam peperangan itu, kalau musuh sudah mengaku kalah, maka ya sudah, berdamai, gitu. Tidak boleh diteruskan, tidak boleh yang kalah itu kemudian dieksploitasi dan dijajah, gitu. Ya, kalau orang yang kalah lalu kemudian terus dijajah, dieksploitasi, nah itu bukan termasuk sifat yang mulia, gitu. Jadi bisa diartikan begini, bukan termasuk sifat yang mulia, ya kan, menjajah orang yang tidak mampu menahan penjajahan itu, ya kan. Jadi bukanlah sifat yang mulia, ya kan, menghukum seseorang yang tidak mampu menahan hukuman itu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, apa yang dikatakan hasanul makarimi, lebih baik-baiknya budi pekerti, ya kan, afwul muqtadiri, adalah memaafkannya orang yang mampu menyiksa, orang yang mampu mengeksploitasi, orang yang mampu menganeksasi, gitu. Wa judul muftaqiri, dan dermawannya orang yang melarat, ya kan, orang fakir, orang yang butuh. Nah ini menariknya, inilah sifat al-hilmi itu, membolak-balikkan keadaan yang semestinya, gitu, atau yang sebaiknya, gimana ya? Di sini kan seperti dikatakan, lebih baik-baiknya budi pekerti, lebih baik-baiknya sopan santun adalah memaafkannya, ya kan, orang yang punya kuasa, gitu. Jadi dia berkuasa untuk menjajah tapi memaafkan, tidak menjajah, ya kan. Itu lebih baik, gitu. Akhlak yang paling baik, gitu.
sopan santun yang paling baik. Mampu menganeksasi tapi tidak melakukan aneksasi itu, ya kan? Mampu memukul tapi tidak memukul, gitu. Memaafkan, gitu. Memaafkan terhadap musuh, memaafkan terhadap orang yang sebenarnya orang itu mampu menguasainya, menyiksanya, gitu ya. Dan lebih baik-baiknya budi pekerti, sopan santun adalah dermawannya orang yang fakir. Nah, jadi memberi itu kalau ketika kaya ya itu biasa gitu. Tapi kalau memberi itu ketika sedang keadaan pas-pasan, uangnya pas-pasan, hartanya pas-pasan, tapi memberi, nah itu ahsanul makarim. Jadi akhlak yang lebih baik gitu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, min asbabihi, dari sebab-sebabnya al-hilmu, ya kan, at-tarafu'u, ya kan? Itu mengangkat, ya kan? Tarafu itu kumaluhur, ya, mengangkat, anis sibabi, dari penghinaan, dari bullying, dari pelecehan gitu, dari penghinaan. Jadi memikul beban penghinaan. Wadzalika, adapun at-tarafu' anis sabab ini, min syarafin nafsi, itu termasuk mulia-mulianya jiwa atau hati, wa uluwil himmati, dan luhurnya himmah atau cita-cita, ya kan? Kama qalat, sebagaimana berkata al-hukama'u, al-hukama'u, bijak bestari, apa yang dikatakan syarafun nafsi, mulia-mulianya jiwa, ya, atau hati, antahmila, ketika hati itu memikul al-makariha, terhadap hal-hal yang dibenci, kama tahmila, sebagaimana nafas itu memikul al-makarima, terhadap hal-hal yang mulia, ya kan? Jadi semulia-mulianya hati atau jiwa seseorang ketika dia mampu memikul, ya kan, memikul hal-hal yang dibenci, sebagaimana dia mampu memikul hal-hal yang mulia. Nah, ini ciri dari orang yang punya sifat al-hilm, sifat murah hati. Dia mampu memikul beban, ya kan, beban seberat apapun, ya kan, mampu memikul hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana dia mampu memikul hal-hal yang mulia gitu. Dia mampu memikul cobaan, ya, sebagaimana sekarang ini cobaan kita adalah cobaan kolektif, ya, yaitu adanya virus corona, ya kan? Nah, kita harus mampu memikul beban ini, ya, sekarang ini. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan, innallaha, wa qad qila, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, sama Allah menamakan Yahya, terhadap Nabi Yahya alaihissalam, sayyidan, sebagai sayyid, sebagai tuan, gitu ya. Li hilmihi, karena sifat hilminya Yahya.
Jadi kenapa Allah itu menamakan Yahya sebagai sayyidan, sebagai tuan? Karena Nabi Yahya ini memiliki sifat al-hilm, sifat murah hati gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata asyairu, penyair, apa yang dikatakan la yablugha, tidak sampai al-mazda, terhadap keagungan, aqwamun, kaum, wa in karimu, meskipun kaum itu sudah mulia, hatta yadhillu, sehingga kaum itu merendahkan dirinya, wa in azzu, meskipun kaum itu mulia, merendahkan diri kepada siapa? Li aqwamin, kepada kaum yang lain. Ya kan? Ya meskipun seorang kaum atau diri seseorang itu sudah mencapai kemuliaan, keagungan, ya kan? Ya, dia belum bisa dinamakan orang yang mulia, belum bisa dinamakan orang yang agung sebelum atau sampai dia merendahkan diri, pokoknya merendahkan hatinya ya, bukan merendahkan diri untuk menghibah, bukan, merendahkan hatinya kepada kaum yang lain. Jadi satu kaum belum bisa meraih keagungan, ya kan, meskipun kaum itu mulia, ya kan, sampai kaum itu rendah hati kepada kaum yang lain gitu. Atau dalam konteks individu, seseorang tidak bisa mencapai keagungan meskipun orang itu mulia sampai orang itu rendah hati kepada orang lain gitu. Wayush tamu, dan dipisui, diumpat gitu ya. Aqwam itu, fataro, kemudian kamu melihat al-alwana, terhadap warna mukanya, ya kan? Warna rupanya, musfirrotan, dalam keadaan pucat pasi, la sofhadzullin, tidak memaafkan terhadap hinaan, walakin sofha ahlamin, akan tetapi memaafkan karena memiliki sifat hilm, memiliki sifat murah hati. Nah, orang itu ketika dibully, ketika diumpat, dikatain kata-kata kasar, kotor gitu ya, dia tetap mukanya pasti berubah gitu, pucat pasi atau merah merona karena menahan marah gitu ya. Nah, orang itu sebenarnya tidak sedang memaafkan hinaan itu, ya kan? Tapi dia memaafkannya itu karena dia punya sifat hilm, gitu. Karena dia punya sifat murah hati. Jadi ketika orang menghina, membuli, mukanya pucat pasi atau mukanya itu merah gitu ya, merah gitu. Nah, dia ini tidak memaafkan terhadap hinaannya itu, tapi dia memaafkan karena dia memiliki sifat hilm, sifat murah hati. Ar-rabi'u, yang keempat, min asbabihi, dari sebab-sebabnya al-hilm, al-istihanatu, ya kan, istihana, menganggap enteng, ya kan, menganggap ya ringan atau menganggap rendah gitu, bil musii, terhadap orang yang berbuat keburukan. Wadzalika, adapun al-istihanah bil musi, an dorbin, ya kan,
ya kan, jauh dari satu macam minal kibri, dari kesombongan, wal i'jabi dan takjub. Kama hukiya, sebagaimana diceritakan, an Mus'ab bin Zubair, dari Mus'ab bin Zubair, annahu, sesungguhnya Mus'ab bin Zubair, lamma waliya, ketika Mus'ab itu menguasai al-Iraq, terhadap negara Irak, jalasa, kemudian Mus'ab itu duduk, yauman, di suatu hari, li'ato il-jundi, ya kan, kepada memberikan jundi, pasukan, dan wa amaro, dan Mus'ab itu memerintahkan munadihi, terhadap tukang ngundang, ya kan, tukang ngundangnya Mus'ab, fanada, kemudian mengundang, munadi itu, aina, di mana, Amr ibnu Jurmuz, Amr bin ibnu Jurmuz, wahwa, adapun Amr bin Jurmuz itu, alladzi, adalah seseorang, qatala, yang membunuh, alladzi itu, atau Amr bin Jurmuz itu, abahu, terhadap bapaknya Mus'ab bin Zubair, Az-Zubairi, yaitu bapak Zubair. Nah, jadi diceritakan Mus'ab bin Zubair ini setelah menguasai Irak, lalu kemudian Mus'ab bin Zubair ini kongkow, ya, ngobrol duduk-duduklah bersama pasukannya, lalu kemudian memanggil ajudannya lah misalkan, atau memanggil panglimanya, lalu kemudian panglimanya itu, atau yang pesuruh Mus'ab bin Zubair itu balik berkata, di mana Amr bin Jurmuz itu, dia telah membunuh bapaknya Mus'ab bin Zubair, yaitu bapak Zubair. Yang dibunuh ini bapak Zubair. Mus'ab ini kan anaknya Pak Zubair. Nah, bapaknya Pak Zubair ini dibunuh oleh Amr bin Jurmuz. Nah, artinya ingin dicari gitu, dicari orang ini, Amr bin Jurmuz itu di mana gitu. Faqila, kemudian dikatakan lahu, kepada kepada Mus'ab bin Jurmuz, ayuhal amir, wahai pemimpin, innahu, sesungguhnya Amr bin Jurmuz, qad taba'ada, sungguh jauh, fil ardi, di bumi. Artinya sudah jauh di bumi, nggak tahu entah kemana dia larinya gitu. Faqala, kemudian Mus'ab bin Zubair berkata, awayadunnu, apakah menyangka, ya kan, al jahilu, orang bodoh, anni, sesungguhnya aku, anni, sesungguhnya aku, ufiduhu, aku akan menghukum atau mengkisos hu, terhadap Amr bin Jurmuz, biabi, dengan sebab membunuh bapakku Abdullahi, yaitu Abdullah Az-Zubair. Jadi ini menarik. Mus'ab bin Zubair berkata, apakah orang bodoh itu menyangka bahwa aku ini akan balas dendam, mengkisos Amr bin Jurmuz yang telah membunuh bapakku, katanya gitu. Lalu kemudian berarti ini tandanya bahwa Amr bin Zubair ini memaafkan Amr bin Jurmuz yang telah membunuh bapaknya. Karena Mus'ab bin Zubair ini adalah orang yang memiliki sifat al-hilm, murah hati, tidak memiliki rasa dendam. Fal yadhar, kemudian Amr bin Jurmuz itu muncul
ya kan, aminan dalam keadaan aman, ya kan. Fal ya'khud, Amr bin Jurmuz itu mengambil atohu terhadap pemberiannya Amr bin Jurmuz muwaffiron dengan secara sempurna. Artinya Amr bin Jurmuz itu bukan termasuk orang yang dicari lagi, bukan orang yang dicari oleh pihak militer, bukan termasuk orang yang mau dihukum oleh Mus'ab bin Zubair. Aman, dia bebas berkeliaran, bebas hidup normal gitu. Fa'ada, kemudian menganggap annasu manusia, dalika terhadap al-istihana min mustahsanil kibri, itu termasuk sombong yang dianggap bagus. Oh, tadi itu andor bi minal kibri itu termasuk jadi al-istihana minal musi itu termasuk kesombongan yang dianggap baik. Nah, ini. Jadi ada kesombongan yang baik ternyata. Kesombongannya orang yang menganggap hina, menganggap remeh orang yang berbuat kesalahan gitu. Ada lagi orang yang sombong yang baik itu at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqatun, itu sombong terhadap orang yang sombong itu sedekah. Jadi kesombongan pun itu tidak setiap saat diharamkan, tidak setiap kondisi dilarang. Jadi kesombongan itu ada kesombongan yang baik, yaitu diantaranya menganggap remeh orang yang berbuat salah, atau sombong terhadap orang yang sombong. Itu juga termasuk kesombongan yang baik. Karena orang sombong itu cenderung meremehkan orang lain. Padahal Islam menganjurkan hidup musawa, hidup setara gitu ya. Nah, kalau menghadapi orang yang sombong, agar nilai musawa itu, nilai kesetaraan itu ada, ya harus sombong lagi. Tuh. Kalau kitanya nggak sombong, menghadapi orang yang sombong, maka ya kita akan diinjak gitu. Nah, wa mithlu dzalik, contoh dari Hukyah an Mus'ab bin Jubair itu, qaulu ba'di zu'ama'i, perkataannya sebagian pemimpin, fi syi'rihi, di dalam syairnya ba'di zu'ama, apa yang dikatakan, awa kullama tonna, apakah ketika bersuara ngingung gitu ya, adzubabu, lalat, ya kan, taradtuhu, maka aku menolak hu terhadap dubab, innad dubaba, sesungguhnya lalat, idzan, ketika kullama tonna itu ketika bersuara ngingung itu, alayya, atasku, karimun, adalah mulia. Ini kan jadi contoh orang yang sifat hilm, ya kan. Apakah ketika ada lalat ya berterbangan, wing, apakah saya harus menolak lalat itu? Sesungguhnya lalat itu bagiku adalah mulia, katanya. Ini contoh sifat hilm. Artinya biarkan saja, membiarkan lalat itu berterbangan. Ya, mungkin pengajian pada sore hari ini dicukupkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.